Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Forensik. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai gangguan irama jantung pada hipertiroidisme dan juga keterbatasan pengobatan pada wanita hamil. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Niputus Devi Mailani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, selama masa kehamilan terjadi metabolisme tubuh yang meningkat dan diikuti dengan peningkatan sekresi hormon demi memenuhi kebutuhan janin intrauterin. Salah satu hormon yang meningkat adalah hormon tiroid. Gangguan atau tiroid yang berlebih dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada ritme jantung yang dapat disebut dengan aritmia. Hipertiroid yang tidak diobati dan ditangani dengan cepat dapat menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan, termasuk keguguran, gangguan hipertensi, persalinan prematur, berat badan bayi saat lahir rendah, krisis tirotoksik pada ibu, dan gagal jantung kongestif pada ibu. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah mengonsumsi obat anti-tiroid dan dapat dilakukan pembedahan apabila tidak terjadi efek samping pada saat mengonsumsi obat anti-tiroid. Namun, jika dibandingkan dengan resiko yang dapat terjadi akibat hipertiroid seperti aritmia dan kematian, pengobatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di Indonesia masih sangat terbatas. Perkenalkan, nama saya Fiona Yolanda Suryana dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 093. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yaitu yang pertama, apa definisi dari hipertiroidisme dan aritmia? Yang kedua, bagaimana mekanisme fisiologis hipertiroidisme yang menyebabkan aritmia? Ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan pengobatan hipertiroidisme yang saat ini tersedia, terutama dalam konteks pengaruhnya terhadap ritme jantung? Keempat, bagaimana keterbatasan pengobatan tersebut dalam menangani aritmia yang diakibatkan oleh hipertiroidisme? Kelima, bagaimana cara mencegah terjadinya hipertiroidisme? Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imade Daran Marlon Gunawan. Dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 151. Di sini tujuan dari kami adalah yang pertama, dapat mengetahui definisi antara hipertiroidisme dan aritmia. Kedua, dapat mengetahui korelasi antara hipertiroidisme dan aritmia. Ketiga, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pengobatan aritmia. Keempat, dapat mengetahui cara penanganan hipertiroidisme di tengah keterbatasan pengobatan. Dan yang kelima, dapat mengetahui cara pencegahan dari hipertiroidisme. Perkenalkan, nama saya Veronica Rekenang-Suara dengan 3 angka NIM terakhir adalah 003. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan kepedulian penulis terhadap pengobatan hipertiroidisme yang masih terbatas. Yang kedua adalah manfaat bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang hipertiroidisme dan akibatnya. Yang ketiga yang terakhir adalah bagi institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pengetahuan yang dapat dipakai untuk proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Kadang Raditya, 3 digit NIM terakhir yaitu 002. Dan sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari hypertiroidisme dan aritmia. Hypertiroidisme yaitu definisi dari dimana kondisi saat hormon tiroid itu diproduksi berlebihan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu aritmia, di mana kondisi adanya gangguan pada ritme jantung, di mana entah itu dia terlalu cepat ataupun terlalu lambat ataupun tidak beraturan. Nama saya Daniel Alexander dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 219. Jadi kelenjar tiroid terletak di leher dan terdiri dari 2 lobus yang dihubungkan oleh isthmus. Kelenjar tiroid ini berfungsi untuk menghasilkan hormon T3 dan T4 melalui proses yang melibatkan iodium yang nantinya disekresikan ke dalam darah untuk mempengaruhi organ target. Produksi hormon tiroid diatur oleh sumbu hipotalamus, hipofisis tiroid, di mana TRH dari hipotalamus merangsang hipofisis untuk mengeluarkan TSH, yang kemudian memicu sekresi T3 dan T4
oleh kelenjar tiroid. Selama kehamilan, kebutuhan hormon T4 meningkat untuk mendukung perkembangan janin, sehingga suplementasi iodin penting untuk mencegah gangguan tiroid seperti hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Halo, perkenalkan nama saya Kayu Kanya Pamisari, biasa dipanggil Kanya, dengan 3 digit terakhir saya adalah 075. Saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme dari irama jantung pada hipertiroidisme. Jadi, kelenjar tiroid dan jantung itu memiliki hubungan yang erat. Selain diabetes, hipertensi, kelainan jantung bawaan, atau penggunaan obat-obat tertentu, aritmia juga dapat disebabkan oleh kondisi tiroid. Penyakit tiroid ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hipertiroidisme dan juga hipotiroidisme. Hormon tiroid dapat mempengaruhi sistem saraf otonom jantung dan juga miokardium secara langsung dan tidak langsung, yang dapat mengakibatkan aritmia. Dua jenis aritmia yang paling umum disebabkan oleh hipertiroidisme adalah aritmia supraventrikular dan juga fibrilisasi atrial. Hipotiroidisme juga dapat menyebabkannya, namun resikonya lebih rendah dibandingkan hipertiroidisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama-tama, sebelum memasuki materi presentasi, perkenalkan nama saya Safiera Pengsichon Hanoki, dan 3 digit terakhir NIM saya adalah 247. Jadi dalam pengobatan aritmia yang disebabkan oleh hipertiroidisme, secara praktek umumnya melibatkan penanganan gangguan irama jantung yang tidak beraturan, sekaligus gangguan hormon tiroid yang menyebabkannya. Jadi caranya adalah dengan secepatnya menurunkan kondisi hipermetabolik yang disebabkan oleh hipertiroidisme melalui pemberian obat anti-tiroid untuk menurunkan kadar hormon tiroid. Manifestasi penyakit kardiovaskular juga ditangani dengan upaya menurunkan kecepatan irama jantung dan pemberian obat-obatan hipertensi. Hal ini juga disertai dengan pemberian antikoagulan bagi pasien dengan risiko tinggi stroke. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Priyotami dan 3 digit NIM terakhir saya adalah 197. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pengobatan hipertiroidisme menggunakan obat antitiroid. Jadi obat antitiroid ini memiliki mekanisme kerja utama dengan cara menghambat sistem enzim peroksidase tiroid dari kelenjar tiroid sehingga sintesis hormon tiroid dapat diblokir. Dan penggunaan obat antitiroid efektif dan aman jika digunakan pada jangka waktu yang lama, terutama untuk orang dewasa. Namun terdapat kemungkinan terjadi kekambuhan hipertiroidisme setelah penggantian pengobatan. Dan untuk hipertiroidisme pada wanita hamil atau pada wanita usia reproduktif itu umumnya disebabkan oleh Graves' diseases atau penyakit Graves. Jadi penyakit Graves ini adalah tipe hipertiroidisme yang sering terjadi pada wanita usia reproduktif dan juga pada wanita hamil. Namun sayangnya obat antitiroid tidak cukup mempan untuk penyakit ini karena obat ini hanya mampu untuk menghilangkan komplikasi pada ibu dan janin dan terdapat kemungkinan 20% hingga 70% hipertiroidisme kambuh setelah penggantian pengobatan. Perkenalkan, nama saya Priscilla Regina Silayan dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 224. Saya akan menjelaskan mengenai beta blocker. Obat beta blocker adalah golongan obat anti-atrima yang memiliki mekanisme kerja utama dalam mencegah interaksi hormon tiroid dengan reseptor beta adrenergic sehingga mencegah kemunculan efek dari hormon tiroid. Beta blocker seperti propanol bisa menghilangkan gejala adrenergic akibat hipertiroid dengan pemberian dosis sebanyak 20-40 mg setiap 6-8 jam. Beta blocker mampu mengurangi tanda dan gejala hiperadregenik seperti palpitasi, tremor, kecemasan, dan intoleran panas dengan cepat sebelum hormon tiroid mencapai tingkat normal. Dibandingkan dengan jenis obat beta blocker yang lain, propanol lebih efektif, terutama dalam menangani kasus-kasus yang berat karena umumnya dalam waktu 24-36 jam, penurunan gejala akan terlihat setelah pemberian obat. Namun pada ibu hamil, penggunaan secara jangka panjang akan menimbulkan kelahiran prematur dan kematian perinatal. Baik, perkenalkan, saya Gusti Agung Putu Atnya Suharsidi Utami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktif iodine therapy atau RAI yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengobatan hipertiroidisme. Terapi RAI ini dilakukan dengan cara memberikan radiasi tinggi menggunakan substansi I131 kepada kelenjar tiroid.
RAI umumnya digunakan sebagai terapi lini kedua pada kasus kekambuhan akibat hipertiroidisme. Terapi ini tergolong aman untuk diterapkan pada pasien yang memiliki kontraindikasi pada pengobatan antitiroid dan memiliki risiko operasi akibat komorbiditas. Penelitian lainnya dilakukan oleh Fanning, Inder, dan McKenzie pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pengobatan radioiodin menghasilkan remisi jangka panjang pada hipertiroidisme. Namun sayangnya, pengobatan RAI ini tidak disarankan pada hipertiroidisme yang disertai dengan kehamilan, karena pemberian RAI menunjukkan adanya kontraindikasi yang menyebabkan hipotiroidisme pada bayi yang bersifat irreversible. Selain itu, analisis ulang terhadap Sisyphus cohort yang ditulis oleh Kitahara DKK juga menunjukkan bahwa penyerapan I131 yang berlebihan oleh organ dapat meningkatkan risiko kematian akibat kanker. Salah satunya adalah kanker payudara. Perkenalkan, saya Imade Adiatma Krisna Jaya. 3 digit terakhir NIM saya adalah 155. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu penanganan aritmia yang disebabkan hipertiroidisme, yaitu pembedahan atau tiroidektomi. Tiroidektomi adalah proses pembedahan untuk mengatasi gangguan tiroid dengan cara melakukan pengangkatan kelenjar tiroid baik sebagian maupun total. Indikasi utama adalah pada mereka yang masih berusia muda dan menunjukkan reaksi alergi terhadap pengobatan antitiroid. Alasan lainnya adalah untuk penderita yang keteraturan minum obatnya tidak terjamin, namun ingin bisa mencapai eutiroid secepat mungkin. Disarankan juga untuk dilakukan pada penderita yang tidak memungkinkan dilakukannya terapi menggunakan I131. Namun, tiroidektomi ini juga bisa menunjukkan gejala negatif seperti pendarahan, kelumpuhan pita suara, dan juga hipokalsemia. Dan pada kehamilan, tidak disarankan untuk dilakukan karena memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan terapi obat. Risiko terpicunya reaksi persalinan prematur maupun abortus spontan juga ada. Namun, tiroidektomi subtotal juga dapat dilakukan pada kasus kehamilan yang menunjukkan reaksi hepatotoksik terhadap obat antitiroid. Perkenalkan, nama saya Indah Simanjuntak, 3 digit NIM terakhir 129. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan hipertiroidisme. Yang pertama dengan melakukan deteksi dini dan check up rutin. Contohnya dengan pemeriksaan darah rutin untuk mengontrol kadar hormon tiroid dalam tubuh. Yang kedua dengan melakukan pola hidup sehat. Contohnya yaitu diet seimbang atau makan dengan makanan yang mengandung iodium, selenium, ataupun zinc, serta menghindari konsumsi berlebih terhadap makanan yang dapat mempengaruhi fungsi hormon tiroid. Contohnya yaitu makanan yang mengandung goitrogen. Yang ketiga, dengan melakukan pengelolaan stres. Contohnya dengan olahraga rutin, relaksasi, maupun meditasi. Yang keempat, dengan melakukan pemantauan kondisi autoimun. Bagi teman-teman yang memiliki riwayat penyakit autoimun seperti Graves' disease, itu biasanya memerlukan pantauan medis yang lebih banyak supaya tidak terganggu kadar hormon tiroidnya. Kemudian yang terakhir itu dengan menghindari paparan berlebihan dari yodium. Walaupun tadi yodium itu penting untuk fungsi hormon tiroid, namun paparan berlebihannya dapat memicu atau bahkan memperburuk hipertiroidisme. Perkenalkan, nama saya Igede Arya Baspati Mukti. 3 digit NIM terakhir saya 173. Kesimpulannya adalah masa kehamilan menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh dan sekresi hormon, termasuk hormon tiroid yang berperan penting dalam perkembangan janin. Hipertiroidisme, kondisi di mana kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid secara berlebihan, dapat menyebabkan aritmia atau gangguan ritme jantung. Meskipun risiko hipertiroidisme termasuk aritmia dan kematian cukup tinggi, pengobatan yang tersedia di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami definisi dan mekanisme hipertiroidisme yang menyebabkan aritmia, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pengobatan yang tersedia, serta membahas keterbatasan dalam penanganan aritmia akibat hipertiroidisme dan pencegahan hipertiroidisme. Dengan memahami ini, mahasiswa dapat lebih memahami kondisi tersebut dan cara penanganannya, terutama dalam konteks keterbatasan yang ada di Indonesia.
Perkenalkan, nama saya Michelle dengan 3 digit NIM terakhir 111. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan saran dari penulis. Penulis menyarankan agar kedepannya masyarakat dapat lebih memperhatikan kesehatannya agar tidak sampai terserang hipertiroidisme yang dapat mengakibatkan aritmia. Selain itu, diharapkan bahwa pemaparan yang telah diberikan dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi para penderita aritmia dan para peneliti, supaya dapat menemukan pengobatan yang lebih efektif dan inovatif untuk mengobati aritmia.